Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aspira Hani Tahira dengan NIM C03122105. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai siklus sel. Siklus sel terdiri dari dua fase utama, yaitu interfase dan mitosis. Pada fase interfase ini merupakan interval yang panjang yang mencakup berbagai fase selama masa pertumbuhan ukuran dan isi sel. Selain itu, DNA kromosom sentriol akan bereplikasi di fase ini, dan di fase ini pula sel akan mempersiapkan diri untuk membelah. Lalu masuk ke fase pertama dari mitosis, yaitu fase profase. Di fase ini kromosom mulai memadat. Masing-masing kromosom terdiri dari dua kromatid bersaudara yang menyatu di bagian yang sempit yang disebut dengan sentrosom. Seiring dengan pemadatan kromosom, selubung inti dan nukleolus akan terfragmentasi atau lenyap sehingga yang terlihat hanya fragmen-fragmennya saja. Lalu sentrosom akan membelah dan sentriol akan beremigrasi ke bagian kutub-kutub sel yang berlawanan yang disebut dengan mikrotubulus gelendong mitosis. Mikrotubulus gelendong mitosis ini akan terus tumbuh ke arah kromosom dan sebagian akan melekat ke kompleks protein yang disebut dengan kinetokor. Mikrotubulus kinetokor ini akan menjejarkan kromosom-kromosom ke bagian tengah sel. Lalu masuk ke fase selanjutnya, yaitu fase metafase. Pada fase metafase kromosom akan menjadi sangat padat dan kromosom ini akan berbaris di bagian ekuator sel akibat adanya perekatan ke mikrotubulus kinetokor. Mikrotubulus kinetokor ini akan mengarahkan pergerakan kromosom ke bagian tengah sel untuk membentuk metafase atau lempeng ekuator. Lalu masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap anafase. Pada fase anafase ini pasangan-pasangan kromatid akan berpisah di bagian sentromer karena adanya kerja enzim. Kromatid-kromatid ini nantinya akan membentuk kromosom sendiri. Kromosom-kromosom itu lalu akan berimigrasi ke bagian kutub berlawanan dan ditarik oleh mikrotubulus kinetokor yang memendek. Pada tahap anafase selanjutnya muncul alur pembelahan yang menunjukkan tempat pembelahan sel. Lalu masuk ke tahap metafase yang terakhir, yaitu fase telofase. Di fase telofase ini kromosom-kromosom telah menyelesaikan imigrasinya. Lalu kromosom kembali menjadi tipis yang disebut dengan kromatin interfase. Lalu nukleolus akan muncul kembali dan retikulum endoplasma akan membentuk selubung nukleolus yang baru. Dan terbentuk juga konstruksi sitoplasma oleh cincin kontraktil yang mengandung filamen-filamen aktin sebagai tempat dari pembelahan-pembelahan sel. Lalu terjadinya pembelahan sel atau yang disebut dengan sitokinesis. Mungkin itu saja dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.